anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu guru berdoa kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita mau menyiapkan diri untuk beribadah. Kita mau menjaga hari Sabat. Kalian harus jaga hari Sabat ya. Nah, anak-anak, kita siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Bapa setiap hari kepada kami semua. Allah Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, kami akan beribadah. Kiranya Allah Bapa memberkati ibadah ini dan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Allah Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin berhalangan hadir dan juga mungkin ada yang sakit. Kiranya Allah Bapa menyertai mereka. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebelum beribadah seperti biasa, kita akan menyanyikan 2 buah lagu. Lagu yang pertama adalah mungkin terdengar baru bagi kalian, tapi kita belajar sama-sama ya. Judulnya adalah This is the day the Lord has made. Nah, lagu yang kedua, karena kita masih membahas tentang imam besar, maka kalian semua ikut belajar lagu Imam Besar, 77 Imam Besar ya. Ayo semangat, kalian pasti bisa. Kita nyanyikan puji-pujian ini dengan hati yang sukacita ya, agar Allah Bapa senang menerima pujian kita. Mari anak-anak. This is the day
Saatnya kita mau berdoa dan mendengarkan firman. Kalian duduk yang rapi ya, harus konsentrasi. Tidak boleh sambil main-main atau sambil makan. Nah, sebelumnya kita akan mengambil Alkitab kita dan membaca ayat pembacaan hari ini. Ayo anak-anak, kita buka Alkitab kita di Keluaran 28 ayat 15 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah halus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi. Lipat 2, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatanan, 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu bara, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatanannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti materai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus di bawah Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak, kita hari ini akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Joan yang berjudul Tutup Dada Pernyataan Keputusan. Mari anak-anak, kita lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur. Pada saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Allah Bapa, kiranya Roh Kudus datang pada kami semua dan juga menyiapkan hati kami agar firman-Mu dapat terukir di hati kami dan kami dapat menjadi pelaku firman. Allah Bapa, berkati Ibu Guru Joan yang akan membawakan firman-Mu.
Kiranya firman yang dibawakan merupakan firman murni yang dari Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Tuhan. Anak-anak, apa kabar kalian? Ibu guru doakan kalian selalu sehat. Kita sedang mempelajari tentang baju imam besar. Apa nama baju yang dikenakan imam besar? Baju efod namanya. Baju efod adalah pakaian kudus yang dikenakan imam besar ketika sedang bertugas. Hari ini kita akan mendengarkan firman tentang tutup dada pernyataan keputusan. Firman ini terdapat di kitab Keluaran pasal 28 ayat 15 sampai 30. Tadi kita sudah baca sama-sama kan? Tutup dada pernyataan keputusan berbentuk papan besar yang dipakai di luar baju efod dari imam besar di bagian dada. Tutup dada ini ada 2 lapisan dan dibuat dari bahan benang emas, biru, ungu, dan linen halus yang dipintal. Tutup dada tersebut dipasangi gelang emas lalu diikatkan pada krisopras yang tertempel pada 2 tutup bahu pada pundak imam besar. Ukuran panjang dan lebarnya adalah 22,5 cm. Semuanya sama sisinya. Ini mengandung makna bahwa pekerjaan pengantara dari imam haruslah benar-benar adil dan tidak berpihak. Di lapisan luar yang terlihat pada tutup dada ini terpasang 12 batu permata yang menyimbolkan 12 suku Israel yang disusun 4 baris dengan masing-masing baris ada 3 batu permata. Pada masing-masing batu permata terukir satu nama suku dari antara 12 suku Israel seperti meterai. Jadi imam besar haruslah masuk ke tempat kudus dengan membawa 12 batu permata yang diukir tertempel di dadanya. Ini menunjukkan tugas imam besar sebagai pengantara yang membawa dosa-dosa umat dan pergi ke hadapan Allah. Dan di antara lapisan luar dan dalam ada seperti kantong. Di situ tempat Urim dan Tumim disimpan. Urim dan Tumim adalah benda yang dipakai untuk menanyakan kehendak Allah di saat harus mengambil keputusan yang penting untuk perkara negara. Dan karena mereka adalah alat untuk mempercayakan segala kuasa penghakiman kepada Allah, maka papan yang berisi Urim dan Tumim disebutnya tutup dada pernyataan keputusan. Ada saatnya bagi kita untuk memilih atau memutuskan, aku mau pilih A atau B. Kita harus bertanya dulu kepada Tuhan lewat berdoa. Maka Tuhan akan membantu kita untuk memilih. 12 batu permata yang diukir dengan nama 12 suku Israel pada dada imam besar menyimbolkan Allah yang melindungi Israel dengan kasih-Nya yang membara. Oleh karena itulah nama kita terukir pada dada Yesus seperti meterai. Yesus memeluk dan melindungi kita dengan hati yang mengasihi. Dan dengan kasih Yesus itu, kita haruslah selalu hidup dengan bersyukur dan menyadari bahwa kita sedang hidup dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, ajarkan kami untuk bisa menjadi anak-anak yang bertanya lewat doa kepada Engkau terlebih dahulu sebelum kami mengambil keputusan, sebelum kami bertindak.
Bapa di surga, kiranya Kau menjaga dan menyertai kami sama seperti Engkau menjaga dan melindungi orang Israel. Bapa di surga, kiranya kasih-Mu senantiasa memeluk kami, melindungi kami dengan hati yang mengasihi. Dan kiranya jadikan kami anak-anak selalu hidup dengan bersyukur dan selalu sadar akan kasih dan perlindungan-Mu kepada kami. Allah Bapa, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan. Kiranya Allah Bapa berkati persembahan kami agar persembahan itu bisa dipakai untuk pekerjaan penyebaran firman sejarah penebusan. Bapa di sorga, berkati Mama Papa yang telah mempersiapkan persembahan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi kalian semua sudah mendengarkan firman yang dibawakan Ibu Guru Joan kan? Mari anak-anak kita menjadi anak-anak yang terus berdoa sebelum kita memutuskan atau melakukan sesuatu. Oke anak-anak? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kalian harus ingat dengan ayat hafalan ya. Dan diberikan kepada Bapak Guru atau Ibu Guru di WhatsApp group. Lalu kalian ambil buku aktivitas di halaman 53. Kalian kerjakan ya, tempelkan dan guntingkan tutup dada imam besar yang ada di halaman 55. Lalu kalian tempelkan ya di gambar imam besar ini. Lalu kirim. Mari anak-anak, kita mau berdoa, kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau doa Bapa kami, kita berdoa bersama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu kembali anak-anak. God bless you.